Dia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Karena itu kami minta kerjasama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian semua, supaya mic kita di mute, supaya jalannya ibadah dapat kita ikuti dengan baik dan diberkati dengan jalannya ibadah kita. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin sehingga jalannya ibadah kita berjalan dengan baik. Saya mengajak seluruh jemaat, mari kita meneduhkan hati kita, kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami puja di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini yang kami bangunkan kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Kami bersyukur kami boleh berkumpul, berjumpa, bertatap muka dengan saudara-saudara seiman kami di berbagai tempat lewat Zoom ini ya Tuhan. Kami akan beribadah, memuji, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, minta kasih-Mu
kuasa-Mu, urapan-Mu yang mengalir menjamah kami, memenuhi jiwa dan roh kami ya Tuhan, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu melalui ibadah raya pagi hari ini ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati setiap peralatan yang kami pakai ya Tuhan. Berikan cuaca yang baik, sinyal yang kuat untuk menangkap jalannya ibadah ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya semuanya boleh memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan jalannya ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita mau memuji dan menyembah Tuhan karena Dia berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Haleluya. Dia yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia yang berkuasa di bumi di surga. Yesus
Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Dia adalah Allah yang ajaib. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau merawatiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau benar bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, kita katakan ajaib Kau, Tuhan. Ajaib Kau, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Yesus, Raja mulia.
sungguh selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan.
satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihkan. Haleluya, 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 haleluya. Dia Tuhan penyembuh kita, dialah Tuhan pemulih kita. Dia Tuhan kekuatan kita, yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah kekuatan dan pertolongannya selalu tersedia bagi orang yang berharap kepadanya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, yang ada di gedung pelangi ini, saya mengajak kita mempersiapkan hati sejenak. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama supaya pagi hari ini kuasa kesembuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Jika ada saudara-saudara kita dalam keadaan sakit yang ada di rumah, siapapun mereka mengikuti ibadah ini, hari ini kuasa kesembuhan dari Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa mujizat terjadi dalam nama Yesus. Saya menyatukan hati kita bersatu hati bersama-sama berdoa sekarang. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertolongan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa meminta kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Jika ada jemaat-Mu dalam keadaan sakit yang ada di rumah, kami berdoa jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan segala kuasa sakit penyakit. Kami hancurkan segala kuasa penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan dari Allah tercurah dalam nama Yesus. Lawat jemaat-Mu, lawat umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa pada kesempatan pagi hari ini, jika ada saudara-saudara kami, famili kami, sahabat kami yang kami tahu dimanapun mereka berada dalam keadaan sakit pada pagi hari ini, kami berdoa kuasa kesembuhan dari Tuhan mengalir bagi Bapak Ibu dan Tuhan imani. Kuasa kesembuhan dari Tuhan mengalir. Doakan saudara-saudara kita, saudara-saudaramu yang sakit, supaya Tuhan menjamah, supaya Tuhan menyembuhkan, supaya Tuhan memulihkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa kesembuhan terjadi sekarang, kuasa mujizat terjadi sekarang di dalam nama Yesus Kristus. Jamahan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu terjadi ya Tuhan. Dan terlebih lagi ya Bapa, kami berdoa
firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Tuhan, urapi kami semuanya, sehingga firman yang kami dengar membawa kesembuhan dalam jiwa kami, membawa kesegaran dalam iman kami, membawa keteguhan dalam hati kami. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kuasa tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Namanya siapa, saudara? Namanya siapa, Bapak Ibu? Nama Tuhan kita siapa? Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya sangat rindu melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau tidak keberatan, silakanlah buka kameranya supaya saya bisa melihat di monitor, di layar, di gedung pelangi ini. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan supaya kita semua bisa saling melihat. Dan kalau Bapak Ibu saya lihat wajahnya dalam keadaan segar, terus terang, itu menjadi sukacita tersendiri bagi saya, menjadi kebahagiaan tersendiri. Saya melihat dari tempat ini di layar, saya bisa melihat ada Pak Kendi di sana, saya bisa melihat ada Saudara Thomas di Bekasi, saya bisa melihat ada Cik Liana, ada keluarga di Cikampek yang punya background Bistrong di sana. Oh, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada banyak wajah-wajah yang saya lihat. Ada juga dari Cikampek, ada Wilbert di sana, ada Cik Meme, ada Yanti juga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena di monitor begitu kecil kelihatannya. Maka saya sangat rindu suatu saat kelak waktunya tiba, kita akan bertemu kembali dan kumpul bersama-sama dalam ibadah dalam ruangan yang sama. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Ya, selamat pagi juga ada Ibu Sianti di sana, ada Pak Apeng juga ada di sana. Tuhan Yesus memberkati. Tapi saya beritahu, walaupun tempat kita jauh, ya ada Oma Yoyong, walaupun kita berpisah, ya Pak Sagala selamat pagi, walaupun kita berjauhan, tapi saya beritahu bahwa Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjamah, untuk melawat, untuk memberkati kita. Amin. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, saya memberitahu bahwa Tuhan sanggup menjamah, Tuhan sanggup melawat kita. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia tidak dapat dibatasi oleh tempat dan waktu. Jangan berpikir, oh kalau kita berdoa di Indonesia, maka teman kita yang ada di belahan dunia lain, katakan di Amerika, maka doa kita tidak mempan. Tidak, saudara. Di sini kita berdoa, di Amerika bisa terjadi kegerakan. Di sini kita berdoa, di Australia bisa terjadi kegerakan. Dan di saat kita menyampaikan firman Tuhan dari gedung pelangi ini, saya percaya Tuhan sanggup melawan dan memberkati Bapak Ibu yang di rumah. Dan kita juga yang ada di tempat ini, Tuhan sanggup memberkati kita. Amin, saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan senang hati pada pagi hari ini saya akan mengajak Ibu Bapak kembali mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan secara khusus supaya hati kita semakin melekat kepada Tuhan. Katakan sama-sama, hati semakin melekat kepada Tuhan. Hati semakin melekat. Cinta semakin bertambah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Cinta semakin bertambah kepada Tuhan. Amin. Doa saya Bapak Ibu yang dari rumah, cinta Anda pada hari ini terhadap Tuhan semakin berkobar. Cinta Anda, cinta kita kepada Tuhan semakin berapi-api. Dengan firman Tuhan ini saya berharap maka kita akan menjadi kuat di dalam mengikuti dan juga di dalam kita percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segala hati kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka tema pagi hari ini saya kembali membawa kita kepada tema yaitu jadilah kuat, mengasihi dan mengikuti Tuhan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Jadilah kuat, mengasihi dan mengikuti Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, maksudnya apa? Tujuannya apa? Pak Pendeta mengatakan jadilah kuat, mengasihi dan juga mengikuti Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita pagi hari ini melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah saya tuliskan di PowerPoint. Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor ataupun yang ada di rumah di perangkat saudara di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat 30 dan Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dua bagian ayat ini karena itulah landasan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan pada pagi hari ini.
Mari kita lihat bersama-sama Markus pasal 12 ayat 24 sampai dengan 30. Ada PowerPoint-nya di sana. Tinggal kita lihat bersama-sama dan Bapak Ibu bisa lihat PowerPoint ayat tersebut saya sudah tuliskan dan Bapak Ibu bisa membacanya bersama-sama. Saya harap yang ada di ruangan pelangi juga bisa membacanya dengan suara keras sehingga saudara-saudara kita yang ada di rumah bisa juga membacanya dan mendengarnya bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai dengan ayat 31, 2, 3. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Terus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan dengan baik. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Kenapa dikatakan dengar hai orang Israel? Karena pada saat itu Tuhan berfirman kepada orang Israel yang adalah umat Tuhan. Kita belum jadi umat Tuhan pada saat itu. Kan belum lahir kita. Belum ada kita. Baru ada umat Tuhan Israel. Maka hai Israel artinya ayat ini berbicara secara langsung kepada orang Israel, tetapi juga kepada umat Tuhan, kepada saudara saya. Dikatakan apa? Tuhan Allah kita esa, dan dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dengan kekuatan. Be strong, amin. Perlu kuat nggak untuk mengasihi Tuhan? Perlu. Jangan waktu lemes aku mengasihi Tuhan, waktu kuat nggak mengasihi Tuhan. Kan ada cerita begitu ya. Waktu pada semasa muda diminta pelayanan nggak mau, diminta untuk datang beribadah nggak mau, sibuk mau ini dan itu, saudara. Tapi setelah sakit dikatakan ngomong kepada pendeta, doakan saya. Kalau saya sehat saya mau melayani. Kalau seandainya saya masih muda saya mau melayani. Ini sekarang usia saya sudah tua, tapi waktu muda nggak mau pelayanan. Waktu sehat nggak mau pelayanan. Itu memang aneh sekali, tapi bukan jemaat Surya Pengharapan. Amin. Bukan jemaat Surya Pengharapan. Ini yang saya ceritakan itu adalah yang ada di sana, sini juga ada. Yang ada di sana. Lukas pasal 9, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan dengan baik. Jadi tadi tentang mengasihi, di mana kita harus jadilah kuat mengasihi Tuhan, dan yang kedua mengikut Tuhan. Ayatnya 2 ayat ini. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap bulan. Setiap apa? Setiap hari. Setiap minggu. Setiap tahun. Setiap apa? Setiap hari. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu harus pikul salib. Gampang tidak pikul salib? Mudah tidak pikul salib? Pikul salib secara lahiriah saja, bawa salibnya saudara itu berat. Suatu ketika waktu kami ada di Israel, ada perjalanan Bukit Golgota itu, dan biasanya disuruh begitu, bawa salib. Nah, Pak Bambang berkata begini, udah gak usah bawa salib. Yesus sudah pikul salibnya, kita gak perlu pikul salib Yesus lagi. Yang kita perlu pikul adalah salib kita. Salib kita itu bukan maksudnya kita bawa kayu di mana-mana, ini saya pikul salib, bukan itu. Tapi kita membawa hal-hal yang apa yang Tuhan percayakan itu harus kita pikul. Kita harus pikul dalam kehidupan kita. Itu namanya pikul salib. Tanggung jawab. Kita harus pikul. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya katakan jadilah kuat dalam mengasihi dan mengikuti Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, secara perlahan saya mau sampaikan tentang poin-poin penting dalam ayat ini, supaya kita kembali lagi teringat dan juga lebih mudah kita menghafalnya dan lebih mudah kita untuk memahaminya. Apakah poin-poin penting di sini dari bagian firman Tuhan yang dituliskan tadi dalam Markus pasal yang ke-12? Dituliskan tentang pertama mengasihi Tuhan, karena ada 2 poin, mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan. Apa yang terjadi kalau mengasihi Tuhan? Dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Semua perkataan ayat ini, dengar baik, ini adalah perkataan langsung dari Tuhan Yesus.
Dikatakan jika engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Hai Israel, hai umat Tuhan, hai jemaat MDC Surat Pengharapan, dengar firman Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Dia. Ini bukan himbauan, ini bukan ajakan, ini bukan ajakan-ajakan seperti biasa, tapi merupakan perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Jemaat MDC Surat Pengharapan, saya beritahu dari hati saya yang paling dalam sebagai gembala saudara menyampaikan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Perjalanan hidup kita jangan lepaskan dari perjalanan mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Dikatakan oleh Tuhan Yesus harus dengan segenap hati. Katakan sama-sama, segenap hati. Segenap hati. Jangan setengah hati, apalagi tanpa hati. Di mana hatimu? Nggak ada hati gitu. Kalau bilang, kamu nggak ada hati sama saya. Kalau nggak ada hati berarti nggak usah dikasih hati kan saudara. Iya kan, dia nggak ada hati. Dan kalau nggak segenap hati, setengah hati. Saya mau tanya nih, Bu, saya mau tanya nih sekarang. Tolong layarnya Pak Lambert ditayangkan supaya saya lihat. Bu, saya mau tanya, kalau seandainya suami berkata gini, Ibu atau istriku, saya mencintaimu, tapi setengah hati. Ibu-ibu, coba kalau seandainya suami berkata begitu. Hahaha, apa yang Ibu lakukan? Oh iya, oke, Papa mau makan apa? Saya mau siapin ya makanan enak ya, begitu? Wow, udah parah saudara, parah. Kalau terjadi masalah perang dunia kelima bisa terjadi saudara. Kalau seandainya ada suami berkata, istriku, aku mencintaimu, tapi setengah hati ya. Karena setengah lagi, cintaku terbagi dua. Wah, ya, parah saudara. Atau mungkin istri juga berkata, Papa, Mama mencintai Papa. Tapi maaf, tidak setengah hati, tidak sepenuh hati, separuh hati. Kenapa? Separuh jiwaku telah pergi. Wah, itu lagu saudara. Saya yakin gak akan ada yang tenang, gak akan ada yang suka kalau Anda hatinya setengah hati. Makanya firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak, harus totalitas mengasihi Tuhan. Dan dengan segenap akal budi, akal kita, pikiran kita ini harus menjadi akal dan pikiran yang mengasihi Tuhan. Bukan pikiran yang akal-akalan, bukan. Dengan teman kan kadang-kadang gitu ya, akal-akalan ya, pura-pura baik gitu ya, purba gitu ya. Pura-pura baik, padahal sebenarnya dia akal-akalan, pura-pura perhatian gitu. Sebenarnya ada udang di balik rampe, katanya begitu saudara. Dan tidak benar-benar mengasihi. Aku peduli, aku pendukung kamu loh, saudara. Lihat aja nanti pada saat-saat pemilu. Oh, saya akan dukung kamu, akan dukung supaya dapat amplop, saudara. Setelah dapat amplop, nggak dipilih, saudara. Kenapa? Karena memang dia nggak suka dan tidak mendukung orang tersebut. Tapi dikatakan firman Tuhan, kalau terhadap Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Katakan sama-sama, dengan segenap kekuatan. Dengan segenap kekuatan. Serius, totalitas. Kalau Tuhan berikan kita kesehatan, kita lakukan, kita berikan kesehatan kita untuk mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita kekuatan secara otoritas, secara jabatan, kita menggunakan otoritas jabatan kita untuk mengasihi Tuhan. Jangan setelah punya jabatan yang tinggi, pekerjaan yang lebih stabil, apa yang terjadi? Cintanya semakin berkurang dari Tuhan. Sebelum mendapatkan pekerjaan yang baik, hatinya begitu berapi-api kepada Tuhan. Pertemuan doa selalu hadir, pertemuan doa anak-anak hadir, pertemuan doa kaum ibu hadir, pertemuan doa kaum bapak hadir, pertemuan lansia datang hadir. Karena dia cinta banget sama Tuhan. Tuhan tolong dong, Tuhan tolong, aku mengasihi Engkau, aku mencinta. Wah, serius sekali. Tapi setelah jabatan semakin naik, pekerjaan semakin stabil, keuangan semakin mapan, pertemuan doa anak-anak datang lagi. Pertemuan doa biasa juga nggak ada lagi. Pertemuan doa, wah semua nggak ada lagi. Kan ditanya, kenapa nggak datang? Sibuk, saya sibuk. Sebenarnya alasan orang sibuk itu adalah karena cintanya sudah berubah. Yang kedua dikatakan Bapak Ibu Tuhan, mengikut Yesus. Poin penting dalam mengikut Yesus dikatakan harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, lalu mengikut Yesus. Menyangkal diri itu artinya bahwa kita tidak mengakui atau tidak menonjolkan diri kita, tapi kita menonjolkan Tuhan Yesus dan kita pikul salib kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Dan saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau, saudara-saudara, saya beritahu Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang yang cintanya total kepada Tuhan dan
hati kita ini menjadi hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengalami itu? Yaitu kita harus kuat di dalam mengasihi Tuhan, kuat di dalam mengikut Tuhan. Saya mau sampaikan pernyataan Tuhan Yesus, mengikut Dia butuh komitmen. Lihat ya, mengikut Dia harus dikatakan menyangkal diri dan pikul salib. Betul ya setiap hari ya? Baru mengikut Tuhan. Tapi di atas kita mengasihi. Dan itu terhubung dua-duanya, saudara. Jangan berpikir terpisah, oh mengikut Tuhan, baru ini mengasihi Tuhan. Enggak, tapi ini terhubung dua-duanya. Kenapa saya katakan terhubung dua-duanya? Kalau dia mengikuti, dia harus mengasihi. Kalau dia mengasihi, harus mengikuti. Kalau seandainya ada orang mengikuti Anda, tapi jelas-jelas orang ini adalah musuh, gimana kira-kira? Izinkan mengikuti Anda? Ini jelas nih, dia bermaksud jahat pada saya, dia ikuti kita terus. Suka nggak Anda kalau ada orang seperti itu? Misalnya nih, yang garis-garis nih, yang kaum putri nih, ada laki-laki dekat-dekatin, cari perhatian, tapi tujuannya dia mau mencelakakan Anda. Kira-kira mau izinkan nggak ikut? Yang putri nih, yang di rumah, izinkan nggak? Ya enggak dong. Tapi kalau tahu, kelihatannya dia ada hati, ini pendekatan nih, gitu kan. Serangnya ada maksud-maksud, ya perhatian, mau dijemput nggak pulang kampus? Ya ada maksud, ya mau makan bakso nggak nanti mana? Ada maksud nih. Dan memang ada hati juga, ya kan? Gayung bersambut katanya ya. Saudara, kira-kira senang nggak kalau ada yang begitu? Senang nggak? Masa nggak senang kalau ada orang mencintai Anda nggak senang? Ya senang dong, tapi kalau bermaksud jahat, jangan ikut-ikut saya. Saudara, saya beritahu, Tuhan itu lebih tahu. Kita ini mau ikuti Dia karena maksud baik, ada tujuan baik, karena cinta, karena kasih kepada Dia. Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak mau kita mendatangi Dia hanya sekedar mengejar pemberiannya. Tuhan tidak mau kita dekat-dekat dengan Tuhan karena kita ada maksud, ada udang di balik batu supaya Tuhan berkati saya. Tuhan tidak mau hanya sampai seperti itu, tapi menjadi kita mengikuti Dia karena kita mengasihi Dia. Amen. Dan kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikuti Dia. Jangan katakan aku mengasihi kamu ya Tuhan, tapi aku nggak mau dekat-dekat ya. Yang nggak mungkin saudara. Dan Tuhan mau berdasarkan bagian firman Tuhan ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kesungguh-sungguhan hati kita, dan Bapak Ibu Saudara, kita mengikuti Dia. Perjalanan hidup ini akan banyak yang menggoda, mempengaruhi kita untuk jauh dari Tuhan. Tapi saya beritahu, orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah dapat dipisahkan oleh apapun dari Tuhan. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kepada kita pagi hari ini, bagaimana atau mengapa harus kuat? Mengapa kita harus kuat untuk mengasihi dan mengikuti Tuhan? Mengapa ya? Saya bertanya, saya buka-bukaan. Kita buka-bukaan sebagai jemaat, saya sebagai gembala Anda, saya mau sampaikan, kita buka-bukaan. Ya, ya. Kalau ada juga yang membuka tisu, boleh juga antar ke depan. Ya. Dan apa terjadi? Saudaraku, perhatikan dengan baik. Di dalam bagian firman Tuhan ini, saya mendapatkan beberapa. Saya melihat ada sesuatu hal yang perlu untuk kita renungkan. Mengapa harus kuat dalam mengasihi dan mengikuti Tuhan? Saudara mau kuat dalam mengasihi Tuhan? Amin. Amin. Nah, ini dia. Mengapa harus kuat ya? Perhatikan dengan baik. Saya buat poin-poinnya di sini. Ada 4 poin yang saya sampaikan. Pertama, mengapa harus kuat dalam mengasihi dan mengikuti Tuhan? Sebab pasti ada rintangan dan tantangan. Katakan sama-sama, pasti ada tantangan dan rintangan. Pasti ada tantangan dan tantangan. Pasti ada. Waktu kita berkata, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dalam hidupku. Tuhan, aku menjadikan Engkau menerima Engkau Raja dalam hidupku. Apakah semua akan baik-baik saja? Tidak. Ada rintangan, ada tantangan, ada hambatan. Rintangan itu bisa dari orang dekat dengan kita, orang-orang yang jauh dari kita, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Pasti ada rintangan. Maka karena ada rintangan, kita harus kuat di dalam mengasihi dan mengikuti Tuhan. Waktu ada rintangan, ada tantangan, kita berkata, tidak, saya mencintai Dia, saya mengasihi Tuhan, saya mau mengikuti Tuhan. Apapun masalahnya, apapun rintangannya, penderitaankah, persoalankah, masalahkah, hambatan-hambatankah, trik-trik orang yang menghambat pekerjaan Tuhankah, saya tidak akan berhenti karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mau mengikuti Tuhanku Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Ada rintangan, saudara, kita berpikir jadi orang Kristen, makanya ada orang mengajarkan kamu harus ikut Tuhan supaya
semua baik-baik saja, supaya semua tidak ada masalah. Saya beritahu pengajaran sesat, saudara. Karena ikut Tuhan pasti ada masalah juga. Ikut Tuhan ada persoalan juga. Ada rentangannya. Jangan berkata, saya sudah mengasihi Tuhan, saya sudah mengikut Tuhan, tapi kenapa ada persoalan seperti ini? Ada apa? Berarti mungkin bukan yang benar yang saya lakukan. Berpaling ke lain hati. Oh enggak. Ada rintangan, ada tantangan. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu mengasihi Tuhan, perlu mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Bukan karena kita diajak-ajak oleh orang, tapi karena kita sungguh mengasihi dan mengikuti Tuhan. Dan saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita menjadi Kristen bukan karena keturunan, tapi kita karena Kristen. Kita menjadi Kristen karena kita mengasihi dan mau mengikuti Yesus yang adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Amin. Oh Pak, tapi saya jadi Kristen Pak karena nikah Pak. Boleh awalnya begitu, tapi saya beritahu, iya pasangan saya itu dulu cinta banget saya sama dia. Akhirnya waktu dia ajak ikut Tuhan Yesus saya mau. Tapi sebenarnya awal-awalnya begitu. Ya oke. Tapi hari ini saya beritahu, bangun hatimu untuk menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Karena masih ada tantangan. Ada orang berkata, oh kalau kamu seandainya nggak jadi Kristen, saya akan bantu kamu. Tapi karena kamu Kristen, saya nggak bantu. Kalau kamu seandainya Kristen, maka kita hubungan keluarganya akan baik. Seandainya kamu bukan Kristen, hubungan keluarga kita baik-baik. Ini kamu Kristen sih, jadi ya agak beda. Saya beritahu, itu tantangan dan rintangan. Tapi sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus, sekali mengasihi Yesus, selamanya mengasihi Yesus, sekali mengikut Yesus, selamanya mengikut Yesus, sekali mengasihi Yesus, selamanya mengasihi Yesus. Amin. Kalau bisa ada rintangan, ada tantangan. Karena apa Bapak Ibu Tuhan? Yang kedua yang saya mau sampaikan lagi, cinta kasih bisa berubah, bertambah ataupun merosot. Jadi harus kuat. Cinta kasih bisa berubah, bertambah atau merosot. Nah, waktu saya mengatakan ini, Bapak Ibu saya mau sampaikan bahwa kehidupan kita ini, cinta kita ini harus kita hati-hati. Kenapa? Bisa cintanya itu berubah, bertambah baik, atau semakin merosot. Coba, sekarang sementara saya katakan, Bapak Ibu yang sudah lama menjadi Kristen ikut Yesus, ukur sekarang, cintamu semakin berapi-api kepada Tuhan, atau semakin berkurang? Cintamu akan semakin berkobar kepada Tuhan atau semakin padam. Dan saya beritahu cinta itu bisa berubah, bisa merosot, bisa bertambah. Sama seperti sebuah pernikahan kan. Pernikahan itu bisa semakin cinta, bisa juga semakin tidak cinta. Kok bisa Pak? Iya, karena bisa merosot, saudara. Jangan berkata, wow, waktu awal-awal menikah ya, atau sebelum menikah, waktu pacaran, wow, semangat luar biasa. Makanya ada kata-kata kalimat kan begini, laut ku seberangi, gunung akan kudaki, hujan badai akan kuterobos gitu ya. Itu waktu awal belum menikah, masih pacaran. Pagi-pagi, halo sayang, gimana kabar? Udah bangun belum? Ya masih bobo. Ya, itu waktu masih pacaran. Setelah menikah 7 tahun, apa yang terjadi? Ngorok aja, belum bangun, jam berapa ini? Cari uang dong, bangun dong. Nah, istri udah mulai nyanyi di balik Bengawan Solo di sebelah itu. Kok bisa ya? Ya bisa merosot. Cinta itu bisa merosot. Tapi ada juga memang pernikahan yang awalnya nggak terlalu begitu kuat cintanya, lama-kelamaan semakin kuat. Iya, makanya ada istilah mesra sampai masa tua. Nah itu saudara ya. Dan saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana cinta kita kepada Tuhan, bagaimana cinta Anda kepada Tuhan. Tapi saya mau sampaikan, kita harus terus menjaga supaya kuat di dalam mengasihi Tuhan. Jadilah kuat dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Supaya kita perhatikan bahwa kasih itu bisa merosot. Harus berhati-hati Bapak Ibu Tuhan. Saya berbicara tentang mengasihi Tuhan, tapi juga saya berbicara tentang kehidupan kita sekarang di dalam keluarga kita. Bagaimana kasih kita? Bagaimana kasih orang tua kepada anak-anak? Bagaimana kasih anak-anak kepada orang tua? Ada kalanya anak-anak itu sangat dekat dengan orang tuanya karena orang tuanya masih punya banyak hal. Jadi cintanya itu karena orang tuanya masih punya banyak hal. Masih punya ini, punya itu. Tapi semakin kurang, semakin jauh. Ditanya, kok nggak pernah datang ke rumah? Nggak ada waktu. Wih, dulu sebelum ada masa-masa krisis seperti ini, tiap bulan datang.
Kalau sekarang, nanti datang, ketemu lagi, orang tua pasti nanti minta ini lah, minta itu lagi. Telepon gak usah telepon lah, nanti banyak minta ini, minta itu. Kenapa? Cintanya merosot. Saya yakin Bapak Ibu guys Tuhan bahwa sebenarnya kalaupun itu terjadi dalam kehidupan kita, ada masalah-masalah yang terjadi karena Tuhan mau membentuk hati kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita. Yang berikut Bapak Ibu guys Tuhan, mengapa harus kuat mengasihi Tuhan? Saya katakan dua hal ini tak terpisahkan. Dari saya katakan dua hal itu tidak terpisahkan, mengasihi, mengikuti. Mengikuti, mengasihi, tidak terpisahkan. Jadi kalau ada orang berkata, aku mengasihi Tuhan, serius kamu? Iya sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu hidupnya nggak mengikuti Tuhan, ya beda dong. Saya kan mengasihi doang, nggak mengikuti. Ya nggak bisa. Atau kita berkata, aku mengikuti Tuhan, tapi aku nggak mengasihi Tuhan, nggak bisa. Harus dua-duanya, karena hal itu tidak terpisahkan. Dan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, saya mau katakan, kalau kita berkata saya pengikut Yesus, maka kita harus memiliki dalam hati kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengikuti Dia. Tak terpisahkan. Tak terpisahkan. Sama seperti saya katakan, suami istri misalnya. Kalau mereka berkata saling mencintai, maka mereka harus saling bersama, saling mengikuti, kan gitu. Gak mungkin istri berkata, Papa, saya mencintai Papa dengan segenap hati, tapi apa yang Papa mau silakan, apa yang saya mau saya silakan. Jangan saling mengatur ya, masing-masing loh kita, masing-masing nih, masing-masing. Kalau kamu ke barat, saya ke timur, tapi kita saling mengasihi. Bohong besar. Kalau ada orang seperti itu, saya katakan, Andalah paling munafik seluruh dunia. Kami saling mencintai. Oh gitu ya, suami istri masih saling mencintai. Iya, tapi tahu nggak Pak? Kami ini saudara udah bisa ranjang saling mencintai. Mana mungkin, saudara? Ngerti nggak pasti ini omongan tingkat dewasa ya? Mungkin orang-orang muda apa itu bisa ranjang? Ranjangnya dipisah, satu kamar sebelah, satu kamar yang lain, itu bisa ranjang. Nggak mungkin. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu guys Tuhan? Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, bersama dengan Tuhan adalah karena mengasihi Tuhan. Tidak terpisahkan. Yang keempat, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Dengar baik, saya catatkan di sini. Itu adalah bukti seseorang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, kalau orang itu serius kepada Tuhannya, serius kepada Yesus, maka buktinya, Bapak Ibu Tuhan, ini bukan masalah kata-kata dan gaya, tapi itu harus dibuktikan dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia, mengikuti Dia, mengasihi Dia. Itulah buktinya bahwa orang tersebut percaya kepada Tuhan. Kalau orang kata, aku percaya kepada Tuhan, tapi nggak mau mengikuti Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, tapi nggak mau mengikuti Tuhan. Saya beritahu, itu hanyalah ungkapan kosong dan semu. Dan kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, aku mempercayai Tuhan, maka harusnya hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, total mengasihi Tuhan, dan total juga mengikuti Tuhan. Nggak separuh-separuh. Suatu ketika Bapak Ibu guys Tuhan, ada orang yang sakit parahnya rumah sakit sudah menolak. Dan waktu dia lagi di rumah sakit, ada seorang hamba Tuhan yang mengunjungi dia. Dan saya minta, karena memang ada di luar pulau, dan saya katakan, minta tolong dong dikunjungi. Dan dikunjungi, teman hamba Tuhan itu berkata begini, kayaknya si bapak ini harus 2 pelepasan. Saya katakan, oke, kalau ada petunjuk seperti itu dari Tuhan, coba diwawancara. Diwawancara benar. Ternyata ada jimat-jimatnya, ada ya berbagai hal, ilmu-ilmunya, saudara. Katanya sih ilmu putih, tapi dari kegelapan. Baik, ilmu putih dari gelap, ya, ilmu putih dari setan, tapi ilmu putih ada karena apa? Ilmunya itu ilmu menolong orang, maksudnya gitu kan itu. Ilmu gelap itu kalau mencelakai orang itu ilmu gelap. Menurut paham mereka, saya nggak tahu, pokoknya semua ilmunya dari kegelapan bagi saya. Tapi kalau itu menolong orang, katanya itu ilmu putih, katanya begitu. Nah, akhirnya pelepasan. Ditanya pelepasan, oke beres semua. Dan suatu ketika udah pulang orang tersebut, udah mulai mengalami kesembuhan. Dan ada satu lagi keadaan yang membuat orang itu nggak selesai-selesai. Terus saja sakit, nggak sembuh total. Akhirnya sampai kesempatan saya pergi menemui orang itu. Dan saya tanya, bagaimana waktu itu pelayanan di rumah sakit?
Apa yang terjadi tentang pelepasan setan? Apakah semua sudah dilepaskan? Sudah, semua sudah dilepaskan. Semua sudah dilepaskan. Saya singkat cerita saja. Setahun kemudian, menjelang dia mau mati, dia beritahu bahwa masih ada katanya 2 lagi ilmunya nggak diserahkan, masih disimpan. Dan saya katakan, iya ini orang seperti ini bilang percaya sama Tuhan, tapi dia tidak sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dia harus semua serahkan, dan semua hidupnya total di dalam Tuhan. Dan dia katakan begini, soalnya begini, ini ilmu katanya, ini ilmu pertahanan saya yang terakhir. Gak bisa kalau ini dibuat orang apapun, saya akan kuat. Saya bilang, Tuhan itu lebih kuat. Singkat cerita, dilayani dia pelepasan. Waktu dilayani pelepasan, ya memang akhirnya dia dipanggil Tuhan. Tapi sebenarnya dia dipanggil Tuhan dalam keadaan yang tenang di hadapan Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu dan Saudara, kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya dia tidak percaya kepada Tuhan. Tapi orang percaya kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan saya beritahu Bapak Ibu dan Tuhan, tidak perlu ada pelindung untuk diri kita lagi. Karena perlindungan Tuhan sudah nyata, dan dia adalah percaya kita. Tidak perlu, saudara. Saya cerita yang dari Sumatera nih. Kadang-kadang kan dulu di kampung saudara, dikasihlah ini katanya untuk pelindung, katanya dikasihlah bahwa apalah itu, bisa ikat pinggang lah atau apalah, dikasih untuk pelindung, katanya itu melindung. Kalau dia bisa kasih perlindungan itu memang hebat, kenapa dia nggak datang ke Pulau Jawa? Nggak pernah kemana-mana, dia tetap di kampung aja, dia nggak bisa melindungi apa-apa saudara. Iya kan? Kalau dia bisa, kamu nanti kalau ada orang penjahat kamu dilindungi, kalau ada orang yang kamu lindungi, dia sendiri nggak berani keluar kampung, dia tetap di kampung saudara. Tapi saya beritahu, apapun, saya tidak mau mengatakan mencela semua itu, biarlah mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi saya beritahu, perlindungan kita, percayalah, perlindungan kita yang terbaik, yang terhebat, yang terdahsyat ada di dalam Yesus Kristus. Maka percayalah kepada Tuhan, kasihi dia, ikuti dia dengan sungguh-sungguh, karena dia adalah pribadi yang tidak pernah dapat dikalahkan oleh siapapun. Amen. Namanya siapa saudara? Yesus. Yesus Kristus. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Maka dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan engkau ikutlah Tuhan, engkau menyerahkan diri dan ikut pikul salib setiap hari. Dan Tuhan Yesus mengatakan itu kenapa? Karena kalau kita menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan, artinya kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekarang, kalau namanya mengukur, saya mengajak kita mengukur cinta kita kepada Tuhan. Saudara mau mengukurnya? Ya. Saudara mau mengukurnya sekarang? Saya mengukur waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini. Saya terus terang tadi pagi saya mengubah materi khotbah ini karena pagi hari saya bangun ada renungan di Facebook MD Sesudah Pengharapan. Tuhan berikan inspirasi bagaimana kita mengetahui ciri-ciri orang yang masih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Karena bisa dilihat. Bisa ketahuan nggak kalau cinta seseorang itu benar-benar ada atau tidak? Bisa ketahuan nggak? Bisa. Iya bisa. Apalagi orang yang pacaran pasti langsung kayaknya ini nggak serius nih kan, gitu kan? Tapi kayak serius banget dia dong. Sampai ada misalkan orang tua yang bilang ini, kamu jangan pacaran sama dia deh. Dia kayaknya nggak benar. Enggak Pak, benar, orangnya baik deh. Baik banget, Bapak jangan gitu. Dia, ya saya cinta sama dia bercinta sama saya kan. Kenapa? Karena dia bisa lihat ciri-cirinya kan. Walaupun kadang-kadang salah lihat juga bisa ada. Salah lihat juga bisa salah lihat. Tapi saya mau sampaikan sekarang beberapa ciri-ciri ya. Beberapa banyak hal yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan. Dengan cepat saya sampaikan. Pertama, Yohanes 14 ayat yang ke-21. Apa dikatakan? Bahwa orang mengasihi Tuhan, dia akan memegang dan melakukan perintah Tuhan. Amen. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan memegang dan melakukan perintah Tuhan. Sama seperti orang menikah, saudara. Saya buat contoh menikah saja supaya yang remaja-remaja juga bisa mengikutinya, mendengarkan. Sebenarnya dalam pernikahan itu, kalau ada orang berkata masih saling mencintai, masih saling mengikuti, maka saya pastikan mereka pasti saling mendengarkan perkataannya. Itu perintah itu perkataan, firman Tuhan.
Dan dikatakan orang mengasihi dia akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kalau kita bertanya sekarang, apakah saya masih mengasihi Tuhan? Apakah saya benar-benar mengikuti Tuhan? Salah satu indikatornya yang perlu kita lihat adalah apakah kita masih melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita? Atau justru kita hidup di dalam melakukan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kemauan kita, apa yang menjadi tujuan kita, dan mengabaikan tujuan Tuhan. Kalau kita melakukan seperti itu, hanya melakukan keinginan kita, melakukan kemauan kita, bahwa sebenarnya kita sedang mengasihi diri kita sendiri, bukan mengasihi Tuhan. Kalau ada orang, saya katakan tadi misalkan suami istri hanya mengikuti apa maunya saja, gak mau mengikuti kata pasangannya, walaupun itu baik, itu artinya dia mengasihi dirinya sendiri. Misalnya contoh ya, suami berkata begini, "Mama, hari ini saya sangat kepingin makan sayur asam." Misalnya ya, karena udah lama kita 1 bulan belum makan sayur asam. Istrinya bilang begini, "Oh, Papa suka sayur asam ya?" "Iya." "Serius, Pak?" "Iya." "Pantasan wajahmu jadi asam sekarang." Masak sendiri, saya nggak mau masak sayur asam. Walaupun Papa mau, saya nggak mau. Kenapa? Nggak suka, saya tahu. Kira-kira kalau ada keadaan seperti ini, suami istri masih saling mencintai nggak? Besar kemungkinan tidak. Enggak, itu gaya kami. Kami saling mencintai, walaupun kami saling bentak-bentak, saling marah-marah, saling nggak mau dengar. Itu gaya kami. Kami saling mencintai kok. Munafik itu, munafik. Aku masih mengasihi Tuhan, tapi aku mau menuruti perintahnya. Aku mau justru perintah Tuhan. Saudara-saudara, itu bukan namanya mengasihi Tuhan. Karena ada orang Kristen begitu kan? Bukannya dia mengikuti perintah Tuhan, maka justru dia menyuruh Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan, lakukan ini loh ya. Jagain tuh kambing saya. Tuhan, jagain tuh ayam saya. Jagain tuh lele. Jagain itu. Tuhan disuruh jagain saudara. Pernah nggak Bapak Ibu dengar cerita tentang pendeta yang diundang oleh seorang orang kaya? Maaf nih ya, orang kaya yang diundang, "Pak pendeta tolong ke rumah, penting banget. Ada apa? Tolong doakan Pak pendeta." Datang dia saudara, "Ada apa?" Pendetanya pikir, "Wah ada apa nih? Jemaat ada permasalahan. Ada apa? Itu di belakang Pak pendeta. Ada apa? Itu anjing kami sakit, tolong doakan." Anjing saudara, maaf. Doain nanti, saudara diundang pendeta, hanya doain anjing. Kalau saya diundang untuk berdoa itu, saya akan katakan, ambil garam, ambil jahe, ambil lengkuas, ambil semua masuk. Mari kita pesta. Ngapain doain anjing? Iya kan? Bawa ke pelangi, kita eksekusi, saudara. Iya kan? Iya. Nah, saudara berkasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang kata Tuhan. Iya kan? Jangan sampai kita hanya meminta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Saya katakan seperti tadi, sampai urusan piaraan yang sakit, ternak piaraan, tentunya bukan istri piaraan, bukan. Tapi ternak yang sakit itu harus urusan Tuhan, saudara. Ya bukan nggak boleh, saudara boleh aja berdoa, saudara boleh aja. Tapi maksud saya jangan sampai terlalu gitu-gitu amat lah, saudara. Iya kan? Dan saudara dikasih Tuhan, mengikut Tuhan itu ciri-ciri yang bisa kita lihat yaitu jika orang memegang perintah Tuhan. Jadi kita yang mendengar perintah Tuhan, bukan kita yang perintah Tuhan. Oke? Saudara sekarang coba lihat, coba tanya, kamu itu masih cinta Tuhan nggak sih? Yang tanya kamu doanya doa perintah Tuhan. Ada kan doa itu perintah Tuhan kan? Tuhan, lakukan ini Tuhan, buat ini Tuhan, kerjakan ini Tuhan. Tuhan yang mungkin di surga bilang, sebenarnya siapa dari Tuhan yang kamu atau saya ya? Kok nyuruh-nyuruh terus? Dari tadi nyuruh terus. Sementara saya suruh melakukan. Iya kan? Nah, tapi orang yang ciri-ciri orang mengasihi Tuhan adalah dia mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya. Katakan sama-sama, mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya. 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya. Lakukan perintahnya dong. Karena apa? Karena kita mengasihi dia. Yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, berkata Yakobus pasal pertama ayat 12, yaitu orang yang bertahan di dalam pencobaan. Saudara bisa baca nanti ayat itu. Orang yang bertahan dalam pencobaan, karena apa? Karena dia mengikuti Yesus. Karena saya katakan tadi, ada pencobaan.
ada rintangan, ada tantangan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan goyah karena pencobaan, tapi dia akan bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Karena dia tahu mengikut Yesus tidak mungkin tanpa masalah. Tapi dalam masalah yang terjadi, rintangan yang terjadi, Allah akan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yang setuju kata amin. Tuhan turut bekerja, itu sebabnya di saat ada pencobaan, di saat ada masalah, ada persoalan, kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena bagi orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dan di dalam Yesus Kristus, karena mengasihi Yesus Kristus, kita punya pola pandang yang berbeda. Katakan sama-sama, pola pandang yang berbeda. Pola pandang yang berbeda. Waktu kita lihat persoalan, karena kita mencintai Tuhan, kita bisa melihat dari cara pandang Tuhan. Iya kan? Tapi kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita tidak bisa melihatnya. Karena apa? Karena cinta itu akan selalu membawa pikiran kita kepada hal yang indah. Saya ulang lagi ya. Cinta kasih itu akan membawa pikiran kita kepada hal-hal yang indah. Nggak ada tuh orang pacaran pikirannya pikiran-pikiran jahat, nggak ada. Makanya kalau ada orang masih pacaran, tapi pikiran yang jahat, kamu tidak cinta sama saya. Katakan itu kepada dia. Kaum putri, saya beritahu kalau ada laki-laki dekat-dekatin kamu, tapi yang tujuannya melakukan hal-hal yang tidak benar, katakan kamu sebenarnya tidak cinta sama saya. Karena kalau cinta, pikirannya harus melakukan yang benar, melakukan hal yang indah, iya kan? Dan kalau bahkan justru kalau seandainya orang lain jatuh cinta, hal-hal yang kelihatannya nggak indah bisa jadi indah loh. Ya kenapa? Lagi cinta kan? Misalkan begini, misalkan saya kasih contoh, ada misalkan sang putri dekati oleh sang laki-laki. Dikatakan sih begini, itu saya lihat pacarmu itu, dek, kurang maco gitu. Misalnya. Tapi karena cinta, dia bilang, oh bukan pak, bukan kurang maco, tapi justru dia karena rajin puasa, makanya dia agak kurus. Dilihat kan, kenapa? Karena dia cinta, karena mikir hal yang indah. Dia rajin puasa, oh gitu ya nak, iya. Oh iya. Baru tanya lagi, dek, kemarin itu waktu kita jalan-jalan ya, kayaknya pacarmu itu agak pelit ya. Masa kita makan aja pun ya sepertinya ya pelit lah, padahal dia kan kerjanya bagus. Oh bukan pak, dia bukan pelit, tapi dia memang manajemen keuangannya rapi pak. Ya selalu ada pembelajaran karena cinta saudara ya kan. Manajemen tertib, dia nggak mau mengeluarkan uang secara sembarangan, dia sudah punya tatanan semua. Sudah. Saya tanya, itu pacarmu itu jarang telepon kamu ya? Jarang datang ke sini ya? Ya, memang jarang datang. Kenapa kira-kira? Jangan-jangan nggak cinta sama kamu? Oh, nggak cinta dia. Dia cinta pak. Cuma dia jarang telepon. Kenapa? Karena memang dia itu orangnya ya seperti itu. Sedikit kata-kata, tapi perhatiannya banyak. Bela terus. Kenapa? Cinta sama. Dia selalu lihat hal yang positif, hal yang negatif, hal yang kadang dengan sisi positif maksud saya. Iya kan? Tapi kalau sudah menikah, hal yang positif bisa jadi negatif sebenarnya. Iya kan? Misalkan, dia kok tidurnya itu kok siang-siang terus baru bangun tidur ya? Iya sih memang malas sekali suami saya itu. Jelek, ya hidup lagi. Tahu nggak? Tidurnya ngorok lagi. Itu artinya mulai berkurang nih, cintanya mulai berkurang. Iya kan? Tapi kalau masih pacaran, masih cinta berapi-api, lihat orang ngorok, aku senang sekali lah dengan ngorokmu gitu. Ya, aku senang, dengan ngoroknya senang gitu. Iya kan? Jatuh cinta sama bapak ibu yang ada di rumah pernah jatuh cinta kan? Kalau jatuh cinta itu, duduk aja berdua dekat-dekatan, bunyi jantungnya tuh, I love you. Kalau orang jatuh cinta begitu. Nggak ngomong, tapi hatinya tuh berbunyi. Kalau ada misalnya alat untuk merekam, bunyi tuh I love you gitu saudara. Tapi kalau seandainya orang yang nggak cinta lagi, dekat, jangankan dekat, jauh aja. Wah itu terasa, saya dengar suaranya jangkau sekali, itu pasti dia itu. Ya bersiul aja, 5 kilometer kalau dengar siulnya, itu pastilah musuh saya lah, itu musuh saya. Jangkau, dia bersiulnya jangkau, langsung ditutup saudara. Mau dikeluar nggak enak saudara, tapi ini masih tren di sana. Ya kan? Kenapa jangkau saudara? Tapi kalau cinta, mengasihi, selalu ada, saya katakan, selalu ada cara pandang yang positif.
Demikian juga dari saat dalam perjalanan kita. Waktu kita mengasihi Tuhan, ada pergumulan, ada persoalan, kita tidak akan lemah, kita tidak akan jatuh. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus dan kita akan bertahan dalam percobaan. Katakan sama-sama, bertahan dalam percobaan. Dan saya beritahu nih, Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, Jemaat MDC Surya Pengharapan, saya berdoa Bapak Ibu semuanya tetap mengasihi Tuhan. Bapak Ibu tetap kuat dalam mengikut Tuhan. Percayalah, situasi yang terjadi hari-hari ini, situasi yang sukar ini, persoalan-persoalan yang terjadi hari-hari ini tidak akan membuat kita menjadi lemah, tidak akan membuat Anda akan menjadi terpuruk, tapi akan tetap bertahan, tetap akan kuat, tetap progres. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai orang-orang yang mengasihi Dia. Dia akan terus melindungi orang yang mengasihi Dia. Terus sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan, terus mengikut Tuhan, walaupun ada pencobaan, tetap akan bertahan, tetap akan kuat, tetap akan survive. Kenapa? Karena cinta kita yang mendekat kepada Tuhan akan membawa Tuhan mewujudkan apa yang Dia mau berikan kepada kita. Iya kan? Orang yang saling mencintai itu, saudara, gak pernah menginginkan yang salah seorang yang menderita. Betul kan? Orang saling mencintai. Kalau suami istri misalkan saling mencintai, suaminya misalkan, Papa batuk ya, mau minum obat? Iya, mau minum kopi? Iya, itu wah cinta masih membara itu ya kan? Iya kan? Capek ya Pak? Iya kan gitu kan? Ya. Istrinya batuk, waduh, Mama kecapean ya, banyak kerjaan dari rumah. Oh nyuci ya, oh ya masak ya, anak-anak ya, waduh, mau dipijitin? Iya, itu masih membara saudara ya. Tapi kalau sudah nggak ada cinta, batuk, minum obat dong. Ayo, udah minum obat belum? Belum. Apa udah siap berangkat ke rumah Bapak? Ini bicara saudara. Itu sebenarnya saudara sedang mendoakan saudara ya. Iya kan? Tapi harusnya jangan sampai istri maksud Bapak apa? Udah siap-siap ya? Jangan-jangan ada maksud nih. Udah siap teman kerja ya? Coba kasih tahu. Handphonenya sama namanya siapa? Namanya siapa? Wah, mulai semakin ramai saudara ya kan? Ini telepon siapa? Andi. Tapi suaranya kok Irma? Saudara, mulai semakin baik, tapi apa? Cinta sudah mulai berubah. Tapi saya beritahu, orang-orang yang mengasihi Tuhan, sekali lagi akan bertahan dan menghadapi cobaan. Doa dan harapan saya, semua jemaat MDC Surya Pengharapan, karena mengasihi Tuhan, maka persoalan yang ada ini, persoalan yang terjadi hari-hari ini, tidak akan membuat kita goyah, tapi terus bertahan, berkemenangan, karena Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi orang mengasihi Dia. Maka bertahanlah, mengasihi Tuhanlah dengan sungguh-sungguh, dan lihat pertolongannya nyata bagi kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan, yaitu diwujudkan dalam tindakan yang konsisten. Katakan sama-sama, wujudkan dalam tindakan. Jadi mengasihi itu bukan hanya kata-kata. Mengasihi itu bukan hanya sekedar tulis puisi. Mengasihi itu bukan hanya menuliskan sebuah lagu, tapi diwujudkan dalam tindakan. Kalau misalnya, kamulah separuh jiwaku, tapi besok bercerai. Iya kan? Ganti suami dan ganti istri, padahal separuh jiwanya katanya. Itu namanya bukan cinta. Itu namanya bohongan. Tapi cinta itu diwujudkan dalam tindakan. Melakukan yang terbaik, menunjukkan yang terbaik, memberikan yang terbaik dan menyenangkan. Iya kan? Saya udah pernah berkata begini, kalau seandainya pasangan Anda nggak suka pete, tahu nggak pete? Petai misalnya. Bahasa Inggrisnya apa? Petai is petai. Nggak suka, dan kalau kata begini, Mama, I'm coming, saya pulang kerja. Oh iya, gimana kabar Pak? Luar biasa. Ketemu istri langsung bau pete saudara. Istrinya, ih kok bau banget? Tapi saya suka, dan saya juga ingin Mama suka. Tapi saya nggak suka. Ya suka. Itu artinya tidak melakukan yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Berarti besar kemungkinan tidak mengasihinya. Masa dibuat yang mencegahkan? Atau ada di sini suami istri yang selalu, aku mengasihi kamu Pak, tapi aku membuat kamu selalu jengkel tiap hari, supaya kamu jantungan tiap hari. Kalau bisa kamu cepat pergi ke surga. Itu namanya bukan cinta semua. Tapi kalau yang namanya cinta diwujudkan dalam tindakan, terlihat dalam tindakan, melakukan yang terbaik. Katakan sama-sama melakukan yang terbaik. Kalau kita berkata mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan, dan saya beritahu, lakukan yang terbaik. Tunjukkan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan asal-asalan.
beribadah yang terbaik. Saya selalu katakan, walaupun ibadah online, jangan sampai nggak mandi, saudara. Iya kan, yang online ini, ibarat tinggal buka aja nanti zoomnya kan, tutup kameranya, kan nggak kelihatan kalau orang saya acak-acakan. enggak, ini di tempat yang lain. Sudah pengharapan, selalu buka kamera kelihatan cantiknya, kelihatan gantengnya, kelihatan, ya kan, kelihatan semua. Tapi ada orang yang lihat online-nya melalui YouTube, ya, dia bilang, ibadah kapan? Ya besok, misalkan minggu, jam berapa? Jam 9. YouTube ini bisa dilihat nanti jam 12 malam juga. Saya beritahu, lakukan yang terbaik. Katakan sama-sama, lakukan yang terbaik. Kenapa kita lakukan yang terbaik? Karena kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka kita tetaplah kuat, jadilah kuat dalam mengasihi dan mengikuti Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu kasih Tuhan, siap untuk berkorban. Katakan sama-sama, siap berkorban. Siap berkorban. Kalau ada seorang ibu baru melahirkan, anaknya nangis karena ngompol pada malam hari, ibunya bangun nggak? Padahal dia kurang tidur loh, bangun nggak? Kalau anaknya ibunya lagi makan, tapi anaknya buat teriak, berarti ini ada mengeluarkan anggota badan. Ibunya biasanya apa? Tinggalkan makanannya dan urus anaknya, ya kan? Dan kalau seandainya ada suami misalnya punya tabungan, tapi istrinya membutuhkan biaya, istrinya sangat meminta kepada suaminya, atau katakanlah tahu suaminya punya uang, kira-kira suami mau kasih uang kepada istrinya? Ya pasti kasih, masa diem subuhnya di zaman anak muda kan, diselip-selip di dompetnya semua, nggak ada uangku, nggak ada uangku. Tidak, makanya katanya istri itu harus pintar cari duit, katanya. Harus pintar katanya. Kenapa harus pintar cari duit? Supaya suami tidak bisa menyembunyikan di mana-mana. Harus pintar. Nah, tapi yang jelas saudara, orang yang saling mencinta itu pasti saling siap, saling berkorban. Iya kan? Jangan saling mengorbankan, saling berkorban. Dan kalau orang mengatakan siap saya mengasihi Tuhan, ciri-cirinya adalah salah satunya kita lihat dia siap berkorban nggak buat Tuhan. Atau misalkan mau tenang-tenang saja, enak-enak saja, ya kalau nyaman, ya kita yang penting nyaman. Nah itu kan kadang-kadang pacaran anak muda zaman sekarang kan, yang penting kita masih nyaman. Kalau nggak nyaman, putus sudah, putus nyambung kenapa? Putus nyambung karena sekarang nyambung kenapa? Nyaman lagi. Yang sana nggak nyaman soalnya, ganti lagi sih, nyaman lagi sih, cari nyaman doang. Tapi saya beritahu, cinta itu saling mengasihi itu siap untuk berkorban. Siap untuk apa? Berkorban. Jadi jangan hanya cari enaknya doang, mengasihi Tuhan, tidak cari enaknya doang. Tapi kalau dalam hal ini mengikut Tuhan, saya untuk MDC Surabaya saya salut lah. Ya kan, ibadah melalui Zoom siap berkorban. Ibadah pergi Jatiluhur siap berkorban. Ibadah keliling-keliling siap berkorban. Beli gedung Pelangi siap berkorban. Nanti membangun tempat ibadah di Pelangi siap berkorban. Wah, di sini aminnya juga agak kencang, nggak tahu kalau di rumah. Siap untuk berkorban. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan itu adalah siap untuk berkorban. Pelayan itu sudah berkorban. Saya berkali-kali ceritakan kepada Bapak Ibu, kalau saya mau pelayanan bersama dengan istri saya keluar kota, saya selalu katakan, coba hitung budget kita, perjalanan berapa, kalau perlu menginap hotel berapa di hotel, biaya hotel, ada nggak uang kita? Ada, ayo jangan. Saya tidak berkata, nanti pasti dapat persembahan, tapi enggak, itu belakangan. Karena apa? Pelayanan bukan cari untung, pelayanan adalah siap berkorban bagi Tuhan. Semua pelayanan, penggembalaan, di dalam segala pelayanan apapun, siap berkorban. Saya ingat suatu ketika, waktu pertama saya sampai ke Purwakarta, saudara, itu saya bisa jalan dari dulu ada sekitar kita Purwakarta Kusman. Jalan kaki sampai bingung, saudara. Saya bisa sampai di pemakaman itu, di Benteng, saudara. Ketemulah saya waktu di situ, namanya, ada anaknya Ibu Erli namanya Yandri, di situ lagi main layangan, saudara. Nah, waktu itu masih tinggal di Gang Nusa Indah waktu itu tinggalnya Ibu Erli waktu itu. Saya, kemana apalnya? Saya lagi di mana? Saya bilang, karena jalan kaki pertama sampai di Purwakarta. Tapi saya sampai sekarang ingat kisah itu menyenangkan aja. Jalan kaki, buktinya sampai sekarang saya sehat-sehat aja. Tuhan lindungi, dan saya beritahu berkorban bagi Tuhan itu karena kita mengasihi Dia, dan berkorban kepada Tuhan tidak akan pernah dirugikan. Amin. Saudara, itulah sebabnya saya mau katakan bagaimana kita ciri-ciri orang mengasihi Tuhan, memegang perintah Tuhan dan diwujudkan dalam tindakan, bertahan dalam pencobaan, siap untuk berkorban. Yang kelima, saudara-saudaraku, yaitu selalu rindu dekat, berbincang dan dengar suara. Selalu ingin dekat, selalu dekat.
berkata, kalau jemaat yang sesuai pengharapan mengatakan, aku masih mengasihi Tuhan, aku mau mengikut Tuhan, apa yang terjadi? Pastikan dirimu selalu rindu, dekat, dan mendengar suaranya. Apakah saudara masih rindu dekat dengan Tuhan? Jangan sampai seperti cerita yang dikatakan, udah kamu jangan dekat-dekat dengan Tuhan. Kenapa? Nanti kamu dipanggil cepat. Maksudnya apa? Iya, kalau dekat-dekat tidak dipanggil, bisa dipanggil. Ternyata maksudnya nanti cepat mati. Bukan. Maksudnya dekat dengan Tuhan itu bukan karena dekat-dekat untuk dipanggil, enggak. Tapi maksudnya adalah punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan itu berbincang, rindu. Waktu kita membaca firman Tuhan karena kita mau dengar suaranya. Itulah sebab Bapak Ibu Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau sampaikan kepada kita kesimpulan dan penutup. Saya akan sampaikan. Karena kalau saya ceritakan ini panjang sekali. Karena saya merasakan bahwa betapa kuatnya cinta dan mengasihi itu. Mengasihi itu begitu kuat dalam hidup. Sehingga harusnya kita mengalaminya untuk semakin dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Pertanyaan pertama, apakah Anda masih mengasihi Tuhan Yesus? Apakah Anda masih serius mengikuti Yesus? Pertanyaan ini harus kita jawab dalam hati kita. Bukan bertanya kepada orang lain, apakah kamu mengasihi Yesus? Apakah kamu serius mengikuti Yesus? Tapi kita tanyakan kepada diri kita. Jika jawaban kita adalah ya, aku masih mengasihi Tuhan, ya, aku mau terus mengikut Tuhan, maka saya katakan, teruslah setia, konsisten mengikut Tuhan, konsisten mengikuti Tuhan, konsisten mengasihi Tuhan, dan lihatlah rahmatnya selalu tersedia bagi Anda. Tapi ketika ada yang berkata pagi hari ini, sedang diam-diam di rumah yang kamu berkata, ya, aku memang kasihku, cintaku sudah bukan memudah. Justru cintaku lebih menonjol untuk mencari berkat-berkatnya, hanya mencari pemberian-pemberiannya daripada mencari Tuhan. Saya beritahu, jika kau berkata hari ini, engkau tidak mencintai dia lagi dengan sepenuh hati, seperti engkau punya cinta kasih mula-mula itu, saya mau ingatkan kepada kita, ini saatnya Anda bangkit. Saatnya buka hati. Jika kasihmu mulai memudar, biarkan Tuhan memperbaharui engkau. Kasihnya memperbaharui hidupmu. Mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadilah kuat mengasihi dan mengikuti Tuhan. Dan kalau itu terjadi, percayalah, berkatnya, pertolongannya, pemeliharaannya, perlindungannya ada dalam kehidupan kita. Karena Dia selalu memberikan yang istimewa bagi orang-orang yang istimewa di hatinya. Dia selalu memberikan hal yang spesial bagi orang-orang yang memperlakukan Tuhan secara spesial. Doa dan harapan saya, seluruh jemaat Surya Pengharapan mengalami hal-hal yang spesial dari Tuhan karena hatinya memposisikan Tuhan menjadi pribadi yang spesial, yang terutama di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan saya mengajak kita berdiri bersama-sama yang ada di gedung pelangi menyanyikan pujian. Kita menyanyikan pujian mengiringmu dengan segenap hati. Jesus, biarlah kita mengucapkan kepada Tuhan, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku ada dalam hadiratmu dan menyembah Engkau. Saudara-saudaraku yang ada di rumah dan kita yang ada di rumah ini, ada dalam jawaban bersembah Dia. Yesus, tidak di batinku. Yesus, Yesus, kekuatan di jiwaku, kesenangan batinku, ada dalam hadiratmu, Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. tersungkur ku di kakimu. Yesus, Di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. takkan ku melepaskanmu kalau ikut yang Tuhan. Takkan ku melepaskanmu, percaya bagiku. Dirimu seumur hidupku, masukkan rencanamu Bapa.
untuk memuliakan-Mu. Saudara-saudara berkasih Tuhan, jemaat yang kasih surat pengharapan yang ada di Belanda maupun Anda yang ada di rumah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah mendengar Tuhan berpesan kepada kita, Tuhan menyampaikan kepada kita, jadilah kuat di dalam mengasihi dan mengikuti Tuhan. Jadilah kuat di dalam mengikuti dan mengasihi Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jika pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan mengalami hal-hal yang tawar hati, mengalami cinta yang semakin memudar, hari ini saya beritahu, Tuhan menolong Anda untuk mengalami kembali kesegaran, mengalami kembali kebugaran dalam hati. Hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, saat kita mengakhiri pada ini, saya mengajak Bapak Ibu semua di rumah membuka hati kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu, jemaat MDC Surya Pengharapan. Kami berdoa Tuhan supaya jemaat ini menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan dan tetap kuat mengasihi Tuhan, tetap kuat dalam mengikuti Tuhan. Pergumulan persoalan apapun yang dialami, tetap kuat mengasihi Tuhan, karena kami tahu bahwa di saat kami kuat, di saat kami terus mengasihi Tuhan, terus kami mengikuti Tuhan, maka kami percaya ya Bapa, kami tidak akan goyah di tengah-tengah pencobaan, karena ada Allah yang menolong kami, ada Yesus mengasihi kami, cinta kami melekat kepada Tuhan, cintanya juga kuat terhadap kami, maka semua pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berkati saudara-saudaraku ya Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Apapun menjadi pergumulannya, persoalannya, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan sehingga persoalan mereka bisa hadapi dengan kekuatan dari Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Jika sementara kami akan mengakhiri pada kami, Tuhan yang menolong, dan juga nanti kami akan mendengarkan laporan keuangan gereja kami. Tuhan juga menolong ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Dan kami akan mengakhiri pada kami siang hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mengakhiri pada kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menyuruh kita untuk terus mengasihi Dia. Jadilah kuat mengasihi Tuhan dan dalam mengikuti Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkatnya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.